warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari fisiologi dan patofisiologi, yaitu mempresentasikan poster. Untuk judul dari poster kami yaitu uretritis. Jadi, uretritis ini merupakan infeksi saluran kemih di bagian bawah atau biasa disebut dengan ISK, yang mana menyebabkan peradangan pada utera saluran fibromuskular yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Data epidemiologi menyatakan bahwa penyebab terserangnya uretritis non-gonore adalah Chlamydia trachomatis. Selanjutnya diikuti juga oleh Mycoplasma genitalium dan juga ada Ureaplasma ureoleticum dan juga ada Trichomonas vaginalis. Kalau di ruang lingkup global, uretritis ini merupakan infeksi menular seksual yang paling sering ditemukan pada laki-laki terutamanya. Nah, untuk patogen primernya adalah Chlamydia dan gonorrhea. Yang mana di Amerika Serikat, Chlamydia masih sering menjadi yang paling banyak ditemukan dengan lebih dari 1.500.000 kasus pada tahun 2016. Dan juga tren yang terus meningkat pada setiap tahunnya. Itu terjadi di Amerika Serikat ya teman-teman. Uretritis non-gonore juga dilaporkan paling sering pada remaja dan dewasa muda. Selain itu, pada keturunan Afrika juga dilaporkan kurang lebih sekitar 5-6 kali lebih sering mengalami chlamydia dibandingkan Kaukasia. Dari resiko, uretritis juga mempunyai riwayat penyakit menular seksual, yaitu terus ada sensasi organ intim yang kurang terjaga, terus ada melakukan hubungan seksual tanpa mempertimbangkan keamanan, misalnya tidak memakai kondom. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus uretritis non-gonore secara keseluruhan belum diketahui pasti. Sebuah studi oleh Nilasari yang dilakukan di Jakarta pada tahun 2014 menunjukkan bahwa prevalensi infeksi genital non-spesifik yang bukan hanya uretritis, melainkan juga cervicitis dan infeksi genital lain sebesar 31,69%. Patofisiologi uretritis adalah keluarnya cairan mukopurulen atau purulen dari uretra. Pewarnaan gram pada sekresi uretra yang menunjukkan 2 atau lebih sel darah putih atau UDC per bidang imersi minyak. Pewarnaan gram merupakan uji diagnostik cepat yang lebih disukai untuk penilaian awal uretritis, yang menawarkan sensitivitas dan spesifitas tinggi dalam mendokumentasikan uretritis dan ada atau tidaknya infeksi gonokokus. Uji eteraseulokosit positif pada urin pertama kali atau pemeriksaan mikroskopi sedimen urin pertama kali mengungkapkan 10 atau lebih sel darah putih per medan daya tinggi. Pemanfaatan pengujian amplifikasi asam nitrat atau NAAT uretritis pada pria berpotensi mengakibatkan infertilitas pada wanita. 10% hingga 40% dari mereka yang mengalami uretritis dapat berkembang menjadi penyakit radang panggul, bahkan di antara individu yang awalnya tidak bergejala. Manifestasi klinis pada uretra. Yang pertama, nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. Yang kedua, gatal atau iritasi pada uretra. Yang ketiga, frekuensi buang air kecil yang terus meningkat. Dan terakhir, tubuh mengalami demam atau panas dingin. Metode utama untuk mengobati penyakit uretritis adalah dengan pemberian antibiotik. Antara lain ada azitromisin, ceftriaxone, erythromycin, cefixime, dan juga doxycycline. Selain itu ada juga obat herbal yang bisa digunakan. Contohnya ada asparagus, buah cranberry, dan bawang putih. Adapun kesimpulannya yang itu dapat diambil adalah uretritis adalah keadaan uretra akibat infeksi yang sering oleh Neisseria gonorrhoeae atau Chlamydia trachomatis. Gejalanya yaitu meliputi nyeri saat sedang buang air kecil dan cairannya abnormal dari uretra. Faktornya termasuk seks tidak aman dan kebersihannya buruk. Jika tidak diobati bisa menyebabkan
komplikasi seperti radang panggul, terus meningkatkan resiko dari penggunaan dini hari.